Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita berkenaan dengan matematika di SMP kelas 7 pada topik himpunan bagian yang ketujuh, sebagai kelanjutan dari video sebelumnya yang telah menyajikan berkenaan dengan konsep himpunan, penyajian himpunan, himpunan kosong dan himpunan semesta, diagram Venn, kardinalitas himpunan, dan himpunan bagian. Silahkan disimak video-video berkenaan dengan himpunan ini yang telah disajikan dengan runtut, mudah, dan lengkap. Berharap dengan kalian menyimak seluruh video-video dari himpunan ini, kalian mudah dalam belajarnya dan konsep kalian berkenaan dengan himpunan utuh ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Khusus pada himpunan bagian yang ketujuh ini akan menyajikan berkenaan dengan himpunan kuasa sebagai lanjutan dari himpunan bagian pada video sebelumnya. Oke, untuk menyampaikan konsep mengenai himpunan kuasa, sekarang simak terlebih dahulu permasalahan yang disajikan ya. SMP Perjuangan akan mempersiapkan dua siswanya, Amir dan Anita, untuk mengikuti Olimpiade Matematika SMP tingkat provinsi ya. Persyaratan untuk mengikuti Olimpiade adalah sekolah boleh mengirim satu orang siswa atau lebih dan boleh tidak mengirim perwakilan untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Pertanyaannya adalah, berapa banyak cara yang dilakukan SMP Perjuangan untuk mengirimkan wakilnya mengikuti Olimpiade Matematika tersebut? Nah, oke, sekarang kalau kita lihat fakta di permasalahan ini, yaitu ada dua siswa yang disiapkan, Amir dan Anita. Kemudian syarat untuk mengikuti Olimpiade boleh mengirim satu orang atau lebih, atau tidak mengirim. Nah, sekarang kalau kita satu persatu ya, cara yang bisa dilakukan oleh SMP Perjuangan. Cara yang pertama tentu dengan tidak mengirim siswa mengikuti Olimpiade. Cara yang kedua hanya mengirim Amir untuk mengikuti Olimpiade. Cara yang ketiga hanya mengirim Anita. Kira-kira cara keempat? Ya, cara keempat mengirim kedua-duanya, Amir dan Anita, secara bersama-sama untuk mengikuti Olimpiade. Berarti ada berapa cara? Ya, ada 4 cara yang dapat dilakukan oleh SMP Perjuangan untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat provinsi. Jadi cara yang pertama dengan tidak mengirim, cara yang kedua hanya mengirim Amir saja, cara yang ketiga hanya mengirim Anita saja, dan cara yang keempat mengirim kedua-duanya, yaitu Amir dan Anita. Nah, sekarang jika himpunan A itu adalah himpunan siswa SMP Perjuangan yang akan mengikuti Olimpiade Matematika tingkat provinsi, maka anggota dari himpunan A adalah ya Amir sama Anita ya. Jadi kalau A itu adalah himpunan siswa SMP Perjuangan yang akan mengikuti Olimpiade Matematika tingkat provinsi, maka anggota himpunan A itu Amir dan Anita. Nah, berikutnya, jika himpunan siswa yang akan dikirim mengikuti Olimpiade, dari keempat cara pengiriman itu adalah yang pertama himpunan B untuk cara yang pertama, himpunan C untuk cara yang kedua, himpunan D untuk cara yang ketiga, dan himpunan E untuk cara yang keempat. Jadi cara pengiriman tadi dibagi oleh himpunan B, himpunan C, himpunan D, dan himpunan E ya. Maka cara yang pertama diwakili oleh himpunan B, maka anggotanya adalah ya himpunan kosong karena tidak ada yang dikirimkan. Sementara cara yang kedua diwakili oleh himpunan C, berarti anggotanya adalah himpunan yang beranggotakan Amir. Kemudian cara yang ketiga diwakili oleh himpunan D yang beranggotakan, karena yang dikirim Anita berarti beranggotakan Anita. Dan cara yang keempat adalah diwakili himpunan E, di mana diwakili oleh Amir dan Anita. Berarti himpunan E itu beranggotakan Amir dan Anita. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan sebagai berikut. Perhatikan dengan menyimak di video sebelumnya berkenaan dengan himpunan bagian ya. Ya, himpunan B itu himpunan bagian dari himpunan A. Betul ya? Karena himpunan kosong itu himpunan bagian dari semua himpunan ya.
Jadi himpunan kosong himpunan bagian dari himpunan A. Himpunan A beranggotakan Amir, Anita ya. Himpunan C himpunan bagian dari himpunan A. Betul ya, karena himpunan C itu beranggotakan Amir, sementara A itu Amir dan Anita. Berarti setiap himpunan C itu ada di himpunan A ya. Kemudian himpunan D itu himpunan bagian dari himpunan A. Himpunan D tadi beranggotakan Anita, sementara himpunan A Anita dan Amir. Berarti betul ya. Kemudian himpunan E himpunan bagian dari himpunan A. Betul ya, karena himpunan E itu anggotanya Amir dan Anita, sementara himpunan A juga Amir dan Anita. Berarti setiap anggota himpunan E ada di himpunan A. Berarti himpunan Amir, Anita atau himpunan E himpunan bagian dari himpunan A. Nah, sekarang berdasarkan uraian tersebut, maka anggota-anggota himpunan bagian dari himpunan A adalah himpunan kosong, himpunan yang beranggotakan Amir, himpunan yang beranggotakan Anita, dan himpunan yang beranggotakan Amir dan Anita. Jadi sekali lagi, berdasarkan uraian di atas ini tadi, maka anggota-anggota himpunan bagian dari himpunan A, jadi himpunan bagian dari himpunan A itu beranggotakan himpunan kosong, himpunan beranggotakan Amir, himpunan beranggotakan Anita, dan himpunan beranggotakan Amir dan Anita. Bisa dipahami ya? Oke. Untuk bisa lebih paham lagi, perhatikan berikut ini. Diberikan himpunan A anggotanya 135. Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A dan sebutkan. Yang kedua, diberikan himpunan B anggotanya A, B, C, D. Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan B dan sebutkan. Kita mulai dari yang pertama. Himpunan A itu anggotanya 135. Jadi merujuk di sebelumnya. Sebelumnya itu anggotanya Amir, Anita, itu himpunan bagiannya himpunan kosong. Kemudian himpunan yang beranggotakan satu saja, yaitu Amir, kemudian Anita, dan anggotanya 2. Maka dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan himpunan bagian, semua himpunan bagian dari himpunan A 135. Kita mulai dari yang pertama adalah himpunan kosong. Yang kedua yang beranggotakan satu anggota saja. Berarti himpunan yang beranggotakan 1, beranggotakan 3, beranggotakan 5. Kemudian himpunan yang beranggotakan 2. Nah, biar tidak kelewatan harus urut ya. Yang beranggotakan 1, 3, kemudian 1, 5, kemudian 3, 5. Nah, udah habis yang beranggotakan 2 dan yang terakhir yang beranggotakan 3. 1, 3, 5. Kalau kita hitung berarti berapa banyaknya himpunan bagian? Himpunan kosong ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti himpunan bagian dari himpunan A sebanyak 8. Oke, sekarang ke yang nomor 2. Diberikan himpunan B yang beranggotakan A, B, C, D. Nah, kita daftar mulai dari himpunan kosong, beranggotakan 1, beranggotakan 2, beranggotakan 3, dan beranggotakan 4 ya. Oke, himpunan kosong kemudian beranggotakan 1 berarti himpunan yang beranggotakan A, beranggotakan B, beranggotakan C, dan beranggotakan D. Kemudian yang beranggotakan 2, biar tidak kelewatan harus urut ya. Yang pertama adalah AB, kemudian AC, kemudian AD, sudah habis, bergeser ke BC, kemudian BD, habis, kemudian baru CD. Yang beranggotakan 2 sudah habis ya. AB, AC, AD, BC, BD, CD. Jadi harus urut. Kemudian beranggotakan 3. ABC, ABD, ACD, dan BCD. Nah, ada 4 ya, beranggotakan 3. Dan terakhir beranggotakan 4, ABCD. Kalau kita hitung berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti himpunan bagian dari himpunan B ada sebanyak 16 ya. Ya, sekarang pengertian dari himpunan kuasa itu adalah semua himpunan bagian dari suatu himpunan ya. Jadi semua himpunan bagian dari suatu himpunan dinamakan himpunan kuasa. Jadi sekali lagi, semua himpunan bagian dari suatu himpunan itu disebut himpunan kuasa. Sehingga himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Dilambangkan dengan PA ya, dilambangkan dengan PA.
Jadi PA itu berarti himpunan kuasa dari himpunan A atau himpunan-himpunan bagian dari himpunan A. Bisa dipahami ya? PA adalah himpunan kuasa dari himpunan A, yaitu semua himpunan bagian dari himpunan A. Sekarang kalau diminta berapa banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A, itu nanti akan dilambangkan dengan NPA. Jadi kalau ada PA itu himpunan kuasa himpunan A, kalau NPA berarti banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A. Oke, untuk menghitungnya perhatian ilustrasi berikutnya. Coba amati banyaknya himpunan bagian dari pola pada segitiga Pascal berikutnya. Nah, nanti segitiga Pascal ini cukup membantu kita untuk bisa mengidentifikasi dari semua himpunan bagian dari suatu himpunan ya. Contoh misalkan keterangan dari pola bilangan segitiga Pascal misalkan pada baris ini ya, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Itu adalah untuk himpunan bagian yang anggotanya A, B, C, D, E. Jadi dia beranggotakan 5 ya. Maksudnya 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah itu adalah banyaknya himpunan bagian yang memiliki 1, 0 anggota atau tidak punya anggota, atau himpunan kosong itu sebanyak 1 ya. Yang memiliki 1 anggota adalah 5 ya. Yang memiliki 1 anggota sebanyak 5, 2 anggota sebanyak 10, 3 anggota sebanyak 10, 4 anggota sebanyak 5, dan 5 anggota sebanyak 1. Nah begitu juga nanti berikutnya yang dia anggotanya ada 6 ya. Nanti polanya 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Bisa dibaca di sini ya. Nah sekarang bagaimana cara untuk mendapatkan anggota himpunan kuasa atau NPA? Jadi misalkan A itu misalkan A himpunan dan PA adalah himpunan kuasa dari himpunan A. Gimana caranya untuk mendapatkan himpunan kuasanya ya? Nanti banyaknya NPA. Sementara NA itu adalah banyaknya anggota dari himpunan A ya. Jika NA itu banyaknya anggota dari A, misalkan banyaknya adalah N, dengan N adalah bilangan cacah, maka berapa NPA? Sekarang perhatikan ya. Ini adalah menunjukkan banyaknya himpunan bagian dari himpunan yang beranggotakan 1. Berarti nanti 1 ditambah 1 ya, berarti 2 ya, atau 2 pangkat 1. Ini beranggotakan 2, 1 tambah 2 tambah 1, 4 ya, berarti 2 pangkat 2. Jadi himpunan yang beranggotakan 2, nanti banyaknya himpunan bagian sebanyak 2 pangkat 2, dari 1 tambah 2 tambah 1 sebanyak 4. Yang beranggotakan 3, itu berarti 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 8 ya, atau 2 pangkat 3. Beranggotakan 4, itu nanti 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Nah, sebanyak 16 ya, 2 pangkat 4, ini sebanyak 32, 2 pangkat 5, ini sebanyak 64, 2 pangkat 6. Ingat kalau anggotanya himpunan itu 1, banyaknya himpunan bagian 2 pangkat 1, kalau 2, 2 pangkat 2 dan seterusnya. Berarti kalau PA itu NA-nya anggotanya adalah N, ini anggotanya N, jadi himpunan A itu banyaknya anggotanya adalah N, maka banyaknya NPA, banyaknya himpunan bagian atau himpunan kuasa himpunan A adalah 2 pangkat N. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang perhatikan, mudah-mudahan dari contoh terakhir ini kalian bisa paham betul mengenai himpunan kuasa atau semua himpunan bagian dari himpunan ya. Nah, sekarang tentukan semua himpunan bagian dari K yang beranggotakan PQRST yang memiliki 1, 0 anggota atau tidak memiliki anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, dan 5 anggota. Ya, ini artinya sebenarnya kita sedang mencari semua himpunan bagian dari himpunan K atau himpunan kuasa dari himpunan K. Kita mulai dari yang pertama, tidak memiliki anggota, tentu himpunan kosong ya. Himpunan bagian dari himpunan K yang tidak memiliki anggota itu berupa himpunan kosong. Yang memiliki 1 anggota berarti P sendiri Q R S T, 1 anggota ya. Bisa dipahami ya. Oke, yang memiliki 2 anggota, ini harus urut ya biar tepat nanti ya. Berarti mulai dari PQ
ya, PQ, PR, PS, PT kalau sudah habis, kemudian QR, QS, QT sudah habis, RS, RT baru ST. PQ, PR, PS, PT, QR, QS, QT, RS, RT dan ST. Kalau dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ingat tadi pada segitiga Pascal harus betul ya, 1, 5, 10. Yang 3 nanti juga harus 10 ya. Oke, sekarang yang beranggotakan 3. Nah, ini juga biar daftarnya tidak kelewatan harus urut ya. Yang pertama PQR, kemudian lompat PQS, kemudian PQT. Kalau sudah habis berarti PRS, PRT. Nah, kemudian baru PST. Bergerak ke QRS, QRT, QST baru RST. Oke, ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 1, 5, 10, 10 berarti nanti berikutnya 4 anggota ada 5 ya. 4 anggota harus urut juga kita daftarnya. PQRS, PQRT ya, kemudian PQST, PRST, QRST. Oke, ada 5 ya. Dan yang terakhir 5 anggota ya berarti PQRST. Bisa dipahami dengan baik? Nah, keseluruhan ini adalah himpunan kuasa dari himpunan K yang beranggotakan PQRST, atau semua himpunan bagian dari himpunan K, mulai dari yang anggotanya 0, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ditanya berapa banyaknya himpunan kuasa dari himpunan K atau berapa banyaknya himpunan bagian dari himpunan K, ya berarti ini dihitung semua. Atau dengan cara sebelumnya sama dengan 2 pangkat N. N adalah banyaknya anggota, berarti 2 pangkat 5 karena anggota K ada 5. 2 pangkat 5 adalah iya berapa? 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32. Ini kalau dihitung 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1 adalah 32. Oke. Iya, kita cukupkan belajar kita berkenaan dengan himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa adalah semua himpunan bagian dari himpunan ya yang sedang kita cari himpunan kuasanya. Jadi sekali lagi, himpunan kuasa adalah semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Oke, dengan banyaknya himpunan kuasa adalah kalau dia banyaknya anggota adalah N, berarti 2 pangkat N ya. Oke, kita cukupkan ya, jangan lupa like, share, subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video berikutnya nanti di himpunan bagian yang ke-8 ya, pada video lanjutannya ya. Oke, senang bersama kalian dalam belajar. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.